Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kyo wa dou deshita ka? Yoi ichinichi wo sugoshite kudasai. じゃあ、最初に私の自己紹介をさせてください。はじめまして、私はヌーバーファシャミラと思います。B クラスで番号22053。私はスラバヤ国立大学の日本語教育学科の大学生です。今年は私の1年生です。じゃあ、今から私はこの日本社会と文化の発表のビデオプロジェクトを始めます。頑張ります。お楽しみください。Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan tema yang akan saya angkat, yaitu Japan Shopping District atau Shotengai. Ya, semoga HP saya kali ini dapat informatif, mengedukasi, dan pastinya saya berharap dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun minasan sekalian. Langsung saja, hajimashou. Ya, mengapa kios-kios di Jepang ikonik? Ya, sebenarnya ketika Anda memutuskan untuk membuka bisnis, maka hal pertama yang Anda putuskan ialah konsepnya. Konsep adalah pusat manajemen suatu bisnis. Memiliki konsep memudahkan pelanggan untuk memahami karakteristik toko. Pelanggan dapat dengan mudah memahami toko macam apa itu. Nah, seperti yang minasan tahu, Jepang dikenal sebagai destinasi idaman ya. Salah satu faktornya ialah konsep kios maupun pusat perbelanjaannya yang menarik dan ikonik. Nah, kios di Jepang itu memiliki desain yang khas dengan gaya yang beragam. Ada yang masih tradisional maupun modern. Nah, yang sebelah kiri ini kita bisa lihat dengan vibes modern dengan lampu-lampu yang terang dan memberi nuansa yang meriah ya. Sedangkan di sebelah kanan ini kental akan suasana yang tradisional ya, dengan karakteristik dekorasinya yang berupa lampion yang memancarkan kehangatan ya minasan. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik, pastinya ya sebuah kios ataupun toko ataupun tempat transaksi lainnya itu pastilah ada di sebuah letak atau sebuah lokasi ya. Nah, sebagai destinasi idaman, Jepang memiliki sudut-sudut yang ikonik. Jalanan yang ramai dan padat seperti Harajuku dan juga Shibuya dengan pusat perbelanjaannya, maupun Yokocho, yaitu gang sempit yang penuh dengan izakaya, bar, dan restoran yang terletak di jalan-jalan sibuk Jepang. Nah, jadi kalau kita lihat yang di sebelah kiri itu Shibuya ya. Jadi Shibuya itu kita bisa lihat dipadati lautan manusia. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada ilustrasi Nanbe Yokocho. Itu ya Yokocho yang terletak masih di sekitar Shibuya, itu terletak di dekat stasiun Shibuya. Nah, itu sangat kontras ya dengan area metropolitan yang ramai di mana tempat dia berada. Nah, meskipun masih berada dalam satu kawasan, namun memancarkan aura yang sangat berbeda. Jalan Shibuya dengan gedung-gedung pusat perbelanjaannya yang menjulang dan tampak meriah serta hidup. Sedangkan yang sebelah kanan Yokocho itu hanya berupa lorong paralel yang diterangi oleh lentera di sepanjang jalan setapak sempit yang memancarkan aura yang menyejukkan, ramah, dan juga hangat. Oke. Yang poin pertama ya. Nah, terlihat penuh namun estetis. Ya, mainan-mainan tradisional masih banyak ditemui di Jepang. Kios di pinggir jalan pun menjual souvenir dan alat ibadah mereka secara offline dan menarik. Nah, bisa dilihat di ilustrasi keduanya memang terlihat penuh, namun tetap estetis ya. Menurut saya pribadi juga. Di sebelah kiri itu ya, Jepang masih menjual berbagai macam-macam mainan serta souvenir secara offline di pinggir jalan. Nah, sebelah kanannya itu mungkin terlihat familiar bagi minasang karena sering nampak di animasi Chibi Maruko-chan ya. Nah, suasana toko yang penuh pun sebenarnya jadi daya tarik tersendiri. Jadi bukan hanya untuk pembeli, namun pemburu foto pun akan senang melihat toko-toko estetik seperti ini. Ya, yang kedua, desain yang unik. Nah, di Jepang, kios memiliki logo yang menggambarkan karakteristik kios dan yang memudahkan pembeli dalam memahami jenis kios. Bengkel dan auto cuci mobil pun berwarna putih cerah dan para balon udara yang diletakkan di atapnya sebagai ikon atau maskot. Nah, di sebelah kiri itu ada toko ramen atau udon ya. Nah, tepatnya di depan toko itu pun terpampang patung.
patung hewan babi ya. Mungkin orang yang nggak makan daging babi langsung aware saat melihatnya ya. Namun dengan desain tokonya yang unik, tidak menghilangkan kemungkinan bahwa saat seseorang melewati toko itu kemudian melihat si patung itu, mereka bisa tergoda untuk berhenti sejenak dan berfoto bersama si patung babi tersebut karena menarik ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin agak jarang ya. Kalau misalnya kayak toko sate gitu terus depannya ada patung sapi kan jarang ya. Kemudian di sisi di sampingnya itu ya, kalau di Indonesia pun atau kebanyakan tempat bengkel ataupun outlet cuci mobil biasanya itu didesain secara keren ataupun maskulin ya. Tapi enggak dengan yang di Jepang yang satu ini ya. Selain dicat berwarna putih terang, tapi juga diberikan maskot berupa balon udara yang ditaruh di atapnya sebagai icon yang sangat eye-catching ya. Jadi ini desainnya lucu ya menurut saya juga. Jadi ini enggak menggambarkan maskulinitas tapi lebih ke lucu. Nah, ini berani berbeda ya. Kemudian poin ketiga, dekorasi yang hidup. Ya, kalau di Indonesia itu kios terbuka di pinggir jalan itu biasa disebut angkringan ya. Nah, angkringan ala Jepang yang selalu ramai di malam hari karena mereka selalu memenuhinya dengan poster, lampion, dan lampu neon yang menyala terang. Dengan lampu neon yang beragam, toko game dan komik pun jadi terlihat hidup dan meriah. Nah, bedanya nih kalau angkringan di Indonesia dengan di Jepang, bedanya kalau di Jepang mereka selalu memenuhi dengan poster dan lampion dan lampu neon yang menyala-nyala terang. Jadi bukan hal aneh jika toko game pun dipenuhi oleh lampu-lampu warna-warni sehingga ya supaya menarik ya. Karena memang jadi terlihat menarik gitu. Jadi terlihat hidup dan juga meriah. Yang pastinya itu akan jadi daya tarik sendiri untuk toko tersebut. Ya, selanjutnya sederhana dan mempertahankan budaya tradisional. Nah, jadi samping meriah, kios-kios di Jepang juga bernuansa sederhana. Meski sedang tutup, kios di Jepang tetap menarik perhatian. Hingga kini, Jepang masih mempertahankan budaya tradisional mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk poster dan lukisan zaman Edo yang dipasang di depan toko. Nah, kalau di Indonesia mungkin ya, dilihat dari ilustrasi sebelah kiri, mungkin kalau di toko di Indonesia diberi gambar naga merah seperti ini mungkin agak serem ya. Dan sebelah kanan itu sangat indah ya, memajang lukisan-lukisan zaman dahulu. Jadi juga ya, selain meriah juga, Jepang juga kios Jepang juga bisa terlihat sederhana dan juga ini bagusnya adalah mempertahankan budaya tradisional. Ya, selanjutnya tidak meninggalkan furniture etnik ya. Jadi raka kayu etnik tak pernah ketinggalan menghiasi toko pinggir jalan di Jepang. Demi mempertahankan kesan etiknya, kios-kios di Jepang masih sering menggunakan raka kayu serta mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini adalah inovasi ya berupa pelestarian sekaligus langkah menjaga bumi yang keren ya. Dengan menggunakan kayu-kayu itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga terlihat estetik ya dengan raka ini. Untuk ditaruh di pinggir jalan itu akan terlihat bagus. Ya, yang terakhir ada modifikasi yang kreatif. Nah, ini juga merupakan inovasi ya. Para penjual dapat mendatangi pelanggan secara langsung ya, jadi nggak secara bebas dan langsung, dan para pembeli pun dapat dengan mudah menggunakan kios-kios berjalan ini ya. Nah, di Jepang memodifikasi mobil pick up menjadi kios berjalan adalah ide yang cemerlang. Tidak lagi duduk di ruang tertutup, makanan Jepang dapat dinikmati di taman, tempat hiburan, dan ruang terbuka lainnya. Truk ini akan berkeliling ke tempat-tempat yang banyak dijangkau masyarakat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi penjual pun dapat bebas mencari ataupun menemukan spot-spot yang ramai akan pengunjung, dan pengunjung pun dapat dengan mudah menemukan kios-kios ataupun penjual makanan di
tempat-tempat ramai tanpa perlu mencari jauh-jauh atau berjalan jauh gitu ya, karena kios ini akan berjalan sendiri atau mendatangi si pembelinya sendiri. Ya, kesimpulannya, kita sudah sampai pada kesimpulannya, salah satu pesona Jepang sebagai negara destinasi idaman ialah berbagai konsep kios yang menarik di kawasan yang ramai maupun yang sepi. Hal ini membuat industri di Jepang membuat industri pertokoan di Jepang itu menjadi ikonik dan mengundang banyak wisatawan. Berikut di sini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam menyusun PowerPoint ini. Sekiranya begitu happy dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih jika sudah ada yang menyimak sampai pada detik video terakhir video ini. Ya, arigatou gozaimasu.